Salam TIYTB. Jumpa lagi di One World Outlook, Market Update Minggu pertama Juli 2021. Saya Claudia Simanungkalit, siap memberikan informasi dan analisa terkini, pergerakan pasar global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Pekan lalu merupakan pekan yang cukup positif bagi pasar keuangan dalam negeri, dengan aset saham yang berhasil membukukan kenaikan tipis. IHSG mencatatkan kenaikan mingguan sebanyak 0,25% ke level 6.020 setelah sempat diperdagangkan di bawah level psikologis 6.000. Sementara pasar obligasi pemerintah dalam negeri ditutup melemah terbatas dengan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang naik 1 basis poin ke level 6,52% seiring dengan nilai tukar rupiah yang melemah sebanyak 0,35% ke level 14.420. Terlihat bahwa pergerakan pasar keuangan dalam negeri saat ini masih dibatasi oleh faktor-faktor seputar angka infeksi kasus COVID-19. Per hari Minggu pekan lalu, tercatat bahwa kasus infeksi harian dalam negeri telah mencapai angka tertingginya, dengan total kasus harian sebanyak 21.342. Kembali meningkatnya angka infeksi harian, alhasil mendorong pemerintah untuk memperpanjang program PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro hingga tanggal 5 Juli nanti, demi membantu mengurangi angka penyebaran infeksi virus. Namun, mengimbangi sentimen investor, pemerintah yang masih terus agresif dalam mempercepat laju vaksinasi memberikan harapan terhadap target Presiden Jokowi dalam mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia. Per hari Sabtu lalu, dilaporkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai target 1,31 juta vaksinasi per harinya dengan total vaksinasi dosis pertama yang telah dilakukan pada lebih dari 27 juta orang dan vaksinasi dosis kedua pada lebih dari 13 juta orang. Kementerian Kesehatan Indonesia dilaporkan terus berupaya meningkatkan percepatan vaksinasi dan juga ketersediaan vaksin demi menjaga laju vaksinasi tetap tinggi, yaitu di angka 1 juta dosis per harinya. Beralih ke pasar global, optimisme investor akan narasi pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dapat terlihat sepanjang pekan lalu, dengan ketiga indeks saham benchmark Amerika Serikat yang masing-masing mengukuhkan kenaikan mingguan yang signifikan, khususnya indeks S&P 500 yang berhasil ditutup di level tertinggi baru, dengan penguatan mingguan sebanyak 2,74%. Sepanjang pekan lalu, fokus utama investor global berada pada rilisan data Personal Consumption Expenditures atau PCE yang kerap digunakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed sebagai indikator untuk inflasi. Per bulan Mei lalu, dilaporkan bahwa core PCE mengalami kenaikan sebanyak 3,4% secara tahunannya dan 0,5% secara bulanannya. Kenaikan inflasi ini didorong oleh beberapa faktor, seperti faktor low base effect atau angka pembanding yang jauh lebih rendah di bulan Mei 2020 lalu, dan faktor lainnya, yaitu di mana saat ini terdapat ketidakseimbangan antara permintaan konsumen yang sedang berangsur semakin pulih seiring dengan dibukanya kembali ekonomi di Amerika Serikat dan pasar ketenaga kerjaan yang masih belum pulih secara signifikan. Sehingga terdapat ketidakseimbangan antara sisi demand dan sisi supply yang menyebabkan terdapatnya tekanan harga. Terhadap angka inflasi, Ketua The Fed Jerome Powell masih terus mengutarakan antisipasinya akan tekanan harga yang bersifat sementara saja, mengingat kondisi ekonomi yang saat ini sedang dalam masa transisi menuju dibukanya kembali seperti normal. Sehingga, dengan inflasi diproyeksikan The Fed akan bergerak turun ke kisaran target 2% dalam jangka panjang ke depannya, hal ini turut meningkatkan spekulasi pasar bahwa bank sentral tidak akan terburu-buru dalam menaikkan suku bunga acuannya dari levelnya yang sangat rendah saat ini. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link yang tertera pada layar. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan One World Outlook berikutnya minggu depan. Salam TIYTB.